Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama daripada para rasul adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir dari para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin. Dan Muhammad adalah penutup para nabi. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa rasul yang pertama dari para rasul adalah Nuh adalah firman Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, sesungguhnya kami memberikan wahyu kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Surat An-Nisa ayat 163. Bayyana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu anna awwalar rusuli Nuhun alaihi salatu wassalam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa rasul yang pertama dari para rasul adalah Nuh alaihi salatu wassalam, wastadalla lidzalika biqaulihi ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berdalil, menyebutkan dalil untuk hal itu, berdalil untuk hal itu, menyebutkan dalil tentang hal itu dengan firman Allah Ta'ala. Berdalil untuk hal itu dengan firman Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Surat An-Nisa ayat 163. Wa thabata fi as-sahih min hadits asy-syafa'ah. Terdapat pada hadis yang sahih, yaitu hadis tentang syafaat, innan nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Sesungguhnya manusia mendatangi Nuh
Lalu mereka berkata kepada Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Fala rasula qabla Nuhin, sehingga tidak ada satu rasul pun sebelum Nuh. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح. Berdasarkan hal ini kita ketahui kesalahan para ahli sejarah yang mengatakan bahwa Idris alaihi salatu wassalam sebelum Nuh. بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل, bahkan yang tepat bahwa Idris termasuk Nabi Bani Israel. Wa akhirul anbiya'i wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dari para nabi dan penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Ahzab ayat 40. Fala nabiyya ba'dahu, sehingga berdasarkan ayat surat Al-Ahzab ayat 40 tadi, tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Muhammad. Wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fahuwa kadhibun kafirun murtaddun 'anil Islam. Barang siapa yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pendusta. Dia kafir dan murtad dari agama Islam. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula, semua umat yang Allah utus kepada mereka rasul, ay anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah wa yanhahum 'anil syirik, yaitu bahwa Allah mengutus pada setiap umat rasul yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka melakukan perbuatan syirik. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil hal itu firman Allah Ta'ala, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, tidaklah ada satu umat pun kecuali telah berlalu padanya pemberi peringatan, yaitu Rasul. Surat Fatir ayat 24. Wa qala,
Dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan agar kalian menjauhi peribadahan kepada selain Allah. وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِّن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Semua umat yang Allah mengutus kepada mereka rasul dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua rasul menyuruh umat mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka beribadah kepada tagut. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surat An-Nahl ayat 36. Hada huwa ma'na la ilaha illallah. Ini adalah arti tidak ada yang diibadahi kecuali tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. An ya'budullaha, supaya kalian beribadah kepada Allah, adalah arti illallah, kecuali Allah, yang diibadahi hanya Allah semata. Wajtanibut taghut, dan jauhilah peribadahan kepada selain Allah adalah makna la ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan benar. Waftarada Allahu ala jami'il ibadil kufra bit-taghuti wal iman billah. Allah Ta'ala mewajibkan semua hamba untuk mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan untuk beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ma'na taghuti, arti taghut adalah qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma'na taghuti, arti taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Sesuatu yang dilewati batasnya oleh seorang hamba, yaitu yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Arada Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala bihadza anna at-tauhid la yatimmu illa bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wajtinabi at-taghut. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memaksudkan dengan hal ini bahwa tauhid tidak akan terlaksana dengan baik kecuali dengan beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan dengan menjauhi peribadahan kepada selain Allah.
Waqad faradallahu dzalika ala ibadihi. Allah betul-betul mewajibkan beribadah kepada Allah semata dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah kepada para hamba-hambanya. Wat-taghutu mushtaqqun minat tughyan. At-taghut terambil dari kata tughyan. Wa tughyanu mujawazatul haddi. Tughyan artinya melewati batas. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Surat Al-Haqqah ayat 11. Yakni yaitu lamma zadal ma'u 'anil haddil mu'tadi hamalnakum fil jariyati yakni safinah. Yaitu ketika air melewati batasnya yang biasa mengalir, kami membawa kalian di atas jariyah, yaitu di atas perahu. Sampai mana? Wastilahan, taghut secara istilah artinya adalah ahsanu ma qila fi ta'rifihi, yang paling baik dari sesuatu yang dengannya taghut diartikan adalah ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah, apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, annahu ay at-taghut, bahwasanya taghut adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', semua yang dilewati batasnya oleh hamba, yaitu dari yang diibadahi atau yang ditaati atau yang diikuti atau yang ditaati. Wa muraduhu bil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghairas salihin. Yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang diibadahi, yang ditaati, yang diikuti dan yang ditaati adalah selain orang-orang yang saleh. Amma as-salihuna falaysu tawaghit. Adapun orang-orang saleh maka bukan taghut. Wa in ubidu, walaupun mereka diibadahi, aw ittaba'u aw ittubi'u, atau walaupun mereka diikuti, aw uti'u, atau walaupun mereka ditaati. Fal asnamu allati tu'badu min dunillahi tawaghit. Berhala yang diibadahi selain Allah adalah taghut. Wa ulama'us su'il ladina yad'una ila ad-dalali wal kufri aw yad'una ila al-bid'i aw ila tahlili ma harrama Allah aw tahrimi ma ahalla Allah tawaghit. Ulama-ulama su' yang mengajak kepada kesesatan dan kekafiran, atau mengajak kepada bid'ah-bid'ah, atau mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah taghut-taghut. Walladzina yuzayyinuna liwulatil amril khuruja an syari'atil islami binudhumin yastawridunaha mukhalifatan linizamid dinil islami tawaghit. Orang-orang yang menghiasi untuk para penguasa perbuatan keluar dari syariat Islam dengan adanya peraturan yang mereka ambil dari luar Islam yang bertentangan dengan peraturan agama Islam adalah taghut-taghut. Li'anna ha'ula'i tajawazu haddahum.
karena mereka melampaui batas taat kepada para pemerintah. Fa inna haddal alimi an yakuna muttaba'an lima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena batas diikutinya orang yang berilmu kalau dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ulama'a haqiqatan warathatul anbiya, karena para ulama sejatinya adalah pewaris para nabi. Yarithunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'lima. Mereka menjadi pewaris para nabi di tengah-tengah umat mereka, baik secara ilmu, secara amalan, secara akhlak, secara dakwah, secara pengajaran. Ilmu mereka harus mencocoki ilmu para nabi, ilmu nabi. Amalan mereka harus mencocoki amalan nabi. Akhlak mereka harus mencocoki akhlak nabi. Dakwah mereka harus mencocoki dakwah nabi. Pengajaran mereka harus mencocoki pengajaran nabi kalau mereka mewarisi nabi, para pewaris para nabi. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذا النظم فهم طواغيت. Apabila mereka melampaui batas ini dan mereka menghiasi untuk para penguasa keluar dari syariat Islam dengan semacam peraturan ini, maka mereka adalah para taghut. Li'annahum tajawazu ma kana yajibu alaihim an yakunu alaihim min mutaba'ati syariah. Karena mereka melampaui batas sesuatu yang wajib mereka berada padanya, yaitu mengikuti syariat. Sampai mana? Wa amma qawluhu rahimahullah au muta'. Adapun perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala au muta' atau yang ditaati, fayuridu bihil umara alladhina yuta'una syar'an au qadaran. Maka maksud Ibnul Qayyim dengan yang ditaati adalah para pemerintah, yang mana mereka ditaati secara syariat. فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله. Sebab para pemerintah ditaati secara syariat apabila mereka memerintahkan perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. وفي هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت. Dalam keadaan ini para pemerintah tidak disebut sebagai taghut. Wal wajibu lahum 'ala ar-ra'iyyati as-sam'u wat-tha'ah. Kewajiban yang wajib dilakukan oleh rakyat adalah mendengar dan mentaati pemerintah. Wa ta'atuhum liwulatil amri fi hadzal hali bi hadzal qaidi ta'atun lillahi azza wa jal. Ketaatan kepada para penguasa dalam keadaan ini dan dengan qaid seperti ini, yaitu mentaati mereka sepanjang mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada para pemerintah dalam keadaan yang seperti ini dan dengan pengikat yang seperti ini adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada yanbaghi an nulahidha hina nunaffidhu ma amara bihi waliyul amr mimma tajibu ta'atuhu. Oleh karena inilah mesti kita memperhatikan ketika kita mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Di antara perkara yang wajib mentaatinya
annana fi dzalika nata'abbadu lillahi ta'ala, bahwasanya kita dalam hal itu beribadah kepada Allah Ta'ala, wa nataqarrabu ilaihi bi ta'atih, dan mendekatkan diri kepadanya dengan taat kepadanya, hatta yakuna tanfiduna li hadzal amri qurbatan ila Allah azza wa jal, sehingga pelaksanaan kita terhadap perintah ini adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yanbaghi lana an nulahadha dzalika li'anna Allah Ta'ala yaqul, seharusnya kita memperhatikan hal itu karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta para pemerintah di antara kalian. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.